Semangat, Makasih, Bu. Bu. Semangat, Oke. semangat. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta Jessica untuk memimpin kita dalam doa. Jadi ini Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kehadiran dulu. Ketua kelas, Selomita, bagaimana? Apakah hari ini semuanya hadir? Ya, hari ini semuanya hadir dan siap mengikuti pelajaran, Bu. Baik. Ya, pada pertemuan yang kedua ini semua sudah mengerjakan pretestnya. Ada yang nilainya sudah bagus, ada Selomita, ada Roynaldus, yang lain yang masih belum memenuhi standar agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga pada post test nanti bisa memperoleh nilai yang lebih baik ya. Materi kita hari ini masih materi pokok yang sama, yaitu mengenai suhu dan kalor, di mana submaterinya mengenai kalor. Diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menganalisis hubungan kalor, massa, kalor jenis, dan perubahan suhu dalam menyelesaikan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu tujuan pada aspek pengetahuannya. Ibu akan menayangkan videonya. Ibu harapkan anak-anak bisa menyimak dan menyaksikan dengan baik sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebentar Ibu sampaikan. Ya, Kak. Kamu bisa tolong buatkan teh 2 gelas saja, soalnya ada tamu. Tapi air panasnya habis, Kak. Ya sudah, sekarang kamu masak air ya. Oke. 2,000 years later. Indri. Setelah menyaksikan video tadi, pasti muncul pertanyaan dalam benak anak-anak. Nah, pertanyaan itu bisa anak-anak buat dalam bentuk rumusan masalah, seperti pada pertemuan yang lalu. Silakan, Vera. Pada hari kedua, mengapa air yang sedikit lebih lama mendidihnya, Ibu? Mengapa air yang lebih sedikit kok lebih lama mendidihnya? Ya, air lebih sedikit, airnya sudah sedikit tapi mendidihnya tetap lama ya, seperti itu. Oke. Membuat rumusan masalah tadi dalam bentuk pertanyaan, silakan anak-anak membuat jawaban sementara atau hipotesisnya berdasarkan studi literasi yang anak lakukan, baik melalui bahan ajar maupun referensi yang lain. Nah, rumusan masalah dan juga hipotesis jawaban sementaranya bisa dimasukkan pada LMS. LMS pada bagian forum diskusi pada kegiatan pembelajaran atau pertemuan yang kedua. Langsung klik. Ibu akan memberikan petunjuk bagaimana melakukan simulasi melalui LMS dan juga mengerjakan LKPD-nya. Mohon diperhatikan dan disimak sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan baik. Nah, di sini kegiatan yang pertama, kita mau melihat hubungan antara massa zat dengan banyaknya kalori yang diserap. Langkah-langkahnya sudah ada pada LKPD. Pertama, hitung suhu awal wadah A. Kemudian suhu awal wadah B. Setelah itu, nyalakan api. Kemudian panaskan wadah A, panaskan wadah B. Dan mengklik hitung waktu. Kemudian pada bagian identifikasi masalah, diisi rumusan masalah. Kemudian jawaban sementaranya seperti apa. Nah, pada bagian tabel pengamatan kegiatan 1, ini diisi berdasarkan hasil simulasi yang sudah dilakukan melalui LMS. Massa airnya berapa, baik pada wadah A maupun wadah B, kemudian suhu mula-mula, waktu, dan suhu air setelah dipanaskan. Bisa langsung diklik simulasi konsep kalor, langsung bisa dioperasikan. Jika tidak bisa diakses, bisa menggunakan file PPT atau PowerPoint-nya, langsung diklik di sini. Jika tidak bisa juga, Ibu sudah sediakan pada akun YouTube Ibu. Pada YouTube Ibu sediakan simulasi di situ, bisa digunakan dari situ juga. Jadi silakan anak-anak menggunakan alternatif yang mana, semuanya bisa. Vera, silakan Vera. Baik, saya mau bertanya untuk yang kegiatan 2, Ibu. Di situ kan kita ingin melihat pengaruh kalori jenis zat terhadap banyaknya kalori yang diserap. Tapi kalau dilihat, Ibu, kenapa zat cair dalam gelas itu banyaknya berbeda? Sekian dari saya. Kita lihat ya, di sini ada air dan juga ada alkohol ya, di mana air dan alkohol ini massa jenisnya berbeda. Nah, massa jenis dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh massa dan juga volumenya. Harus kita buat sama. Untuk membuat sama, kita manipulasi pada bagian alkohol, kita perbesar volumenya, sehingga nanti pada akhirnya massanya akan sama dengan air. Massa air sama dengan massa alkohol. Di mana? Ya, Jindri, silahkan. Belum masih mute, Jindri? Terima kasih, Ibu. Saya mau bertanya, untuk hubungannya, apakah kita cukup menuliskan sebanding atau tidak sebanding saja? Untuk menjawab pertanyaan pada LKPD, boleh dijabarkan ya hubungannya. Misalkan semakin besar kalori jenis, kalori yang diserapnya bagaimana. Boleh juga langsung ditulis sebanding atau berbanding terbalik, boleh saja.
digunakan yang mana, Jindri ya? Oke, bisa Jindri? Bisa, Bu. Masih ada lagi? Atau sudah cukup? Masih ada? Oke, silakan Jessica. Roy, Terima kasih, Ibu. Jessica, silakan. Sama aja. Saya mau bertanya, Ibu, apa tombol waktunya diklik pada saat kapan? Setelah wadah A dan wadah B dipanaskan, langsung klik tombol waktunya. Seperti itu, jangan tunggu lama-lama lagi. Setelah dipanaskan, langsung klik tombol waktu, hitung waktu. Sehingga waktunya langsung berjalan, sehingga bisa diamati berapa menit. Dalam mengerjakan LKPD juga, boleh menggunakan referensi dari LMS itu. Ada bahan ajar yang sudah Ibu tautkan pada pertemuan 2. Situ ada bahan ajarnya. Bisa dilihat dari bahan ajar, kemudian ada materi atau bahan tayangnya juga Ibu tautkan pada LMS. Bisa dijadikan referensi atau tambahan literatur untuk mengerjakan atau mengisi LKPD-nya. Waktunya tersisa 10 menit. Silakan. Nanti yang sudah selesai bisa langsung diunggah pada LMS ya. Milendeke dan juga Jessica Badi untuk segera mengirimkan LKPD-nya. Belum masuk. Jessica, Milen. Sebentar mengirim. Selamat pagi, Bu. Ya, oke. Silakan, Mita. Jadi baik, selamat pagi Ibu Guru, Bapak Pengajar, dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan LKPD tentang kalor. Untuk pada bagian pertama, yaitu identifikasi masalah. Di sini, buatlah rumusan masalah dari video yang telah kita amati. Rumusan masalah yang saya buat, mengapa air yang jumlahnya banyak membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidih dibandingkan air yang jumlahnya sedikit. Untuk pada kegiatan pertama, pada kegiatan berdasarkan hasil pengamatan saya, menggunakan percobaan yang saya ikuti pada LMS tadi, kita bisa lihat di sini pada tabel. Pertama, pada wadah A, massa air yaitu 0,1, suhu air mula-mula 30 derajat Celcius dengan waktu 5 menit, dan suhu air setelah dipanaskan mencapai 100 derajat Celcius. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mengoreksi hasil pekerjaan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk kegiatan 1 saya mau menambahkan dan juga mau mengoreksi. Untuk penambahannya pada rumusan masalah saya, mengapa air yang dimasak dengan api kecil membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih. Dan jawaban sementaranya karena jika apinya kecil maka sedikit kalori yang diserap oleh air sehingga lebih lama untuk mendidih. Dan untuk bagian koreksi, Mita boleh tolong scroll untuk nomor 4. Oke, nomor 4. Ya. Untuk nomor 4 di situ yang ditanya itu hubungan volume dengan waktu, bukan ini masa. Ya, hubungan volume dengan waktu bukan masa dengan waktu. Jadi hubungannya itu sebanding, Mita. Mungkin itu yang saya mau tambahkan. Terima kasih. Di sini tadi hanya ditambahkan saja ya. Sudah benar juga yang disampaikan oleh Mita. Iya, tambahan. Ya. Sedangkan untuk nomor 4. Ya, bagaimana untuk nomor 4, Mita? Iya, Ibu, saya kurang fokus tentang hubungan. Ternyata yang ditanya tadi hubungan volume dan waktu. Oke, jadi yang ditanya hubungan volume dengan waktu, tetapi yang dijawab oleh Mita tidak sepenuhnya salah. Misalnya kita lihat hubungan volume dengan waktu, kalau semakin besar volumenya, berarti waktunya juga semakin lama ya. Nah, kalau volumenya semakin besar, berarti masanya juga semakin besar ya. Berarti sama saja, semakin besar. Berarti semakin besar massa dan volume, maka waktunya juga semakin lama. Jadi boleh seperti ini ya. Kegiatan 3 yang telah dilakukan, bagaimanakah besar massa air pada masing-masing gelas? Yaitu sama. Pertanyaan kedua, bagaimanakah hubungan antara nyala api pada kedua pembakar terhadap besarnya waktu yang dibutuhkan oleh air pada Terima kasih Ibu dan Shalomita. Saya ingin mengoreksi pada bagian tabel pengamatan 3. Pada wadah A dan B waktunya ini memang sama-sama 3 menit. Tetapi suhu setelah dipanaskan itu, yang A itu 100 derajat Celcius, sedangkan yang B itu 80 derajat Celcius. Nah, di situ ada tabel hasil simulasi, baik kegiatan 1, 2, maupun 3. Kegiatan 1 tadi apa yang diamati, kegiatan simulasi 1, 2, dan 3. Kegiatan 1 tadi besaran apa yang diamati, apakah massa, kalor jenis, ataukah kenaikan suhu terbalik. Silakan Ibu, persilakan siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab tabel hasil analisis data. Yang pertama untuk kegiatan 1, besaran yang diamati itu massa, lalu simbolnya itu M, dan hubungannya itu berbanding, sebanding. Hubungan dengan besaran kalori itu sebanding. Lalu untuk kegiatan 2, besaran yang diamati itu tadi kalor jenis, perubahan suhu, dan simbolnya itu delta T, dan hubungan dengan besaran kalor itu sebanding juga. Ya, terima kasih, Bu. Baik, untuk kesimpulannya Ibu, yang pertama, ini besar kalor sebanding dengan massa benda. Yang kedua,
besarnya kalor yang diserap sebanding dengan kalor jenis. Dan yang ketiga, kalor sebanding dengan perubahan suhu. Sekian dari saya, Ibu. Oke, jadi sudah sesuai ya. Karena itu sudah dilakukan tadi. Kesimpulannya sudah ada pada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Pada bagian akhir ini hanya tinggal merangkum secara umumnya. Berarti hubungan antara massa, kalor jenis, dan juga kenaikan suhu itu sebanding dengan banyaknya kalor yang diserap. Nah, dari kegiatan ini kita bisa melihat hubungan antara rumusan masalah yang sudah dibuat pada bagian awal tadi dengan hasil pengerjaan LKPD-nya atau hasil melakukan simulasinya. Apakah sudah terjawab rumusan masalahnya atau hubungannya seperti apa? Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Oke, untuk hubungan atau keterkaitan antara rumusan masalah dengan akhir dari hasil dari LKPD. Nah, tadi kan pada video disajikan kalau air yang jumlahnya banyak ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama daripada air yang jumlahnya sedikit. Jadi air yang jumlahnya banyak lebih banyak waktu untuk membutuhkan banyak waktu untuk mendidih daripada air yang jumlahnya sedikit. Atau itu berkaitan dengan massa. Nah, ini berkaitan dengan hasil LKPD yang dikerjakan, yaitu semakin besar massa, maka semakin besar pula kalor yang diserap atau diperlukan untuk mendidihkan air. Jadi, hasil kerja LKPD-nya ini sudah menjawab rumusan masalah pada video tadi. Sekian. Ya, hubungan kesebandingannya secara matematis diperoleh Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan, M itu massa benda, C kalor jenis, dan delta T kenaikan suhu. Di sini ada contoh soal, bisa anak-anak lihat pada LMS, Ibu sudah tahu kan pada LMS, tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan, kalor atau Q, sehingga penyelesaiannya Q sama dengan M kali C kali delta T, atau 2 kali 4,2 dikali 80, hasilnya 672 kJ. Itu salah satu contoh soalnya. Ibu bisa membuat suatu analogi atau hubungan, misalkan hubungan antara massa dengan kalor jenis, massa dengan banyaknya kalor yang diperlukan. Semakin besar massa, maka semakin besar pula kalor yang diserap atau diperlukan. Nah, itu dianalogikan seperti ini. Misalkan seseorang yang badannya lebih besar dengan seseorang yang badannya lebih kecil, yang butuh makan lebih banyak yang mana? Yang berbadan besar. Badannya lebih besar. Berarti badannya itu dianalogikan sebagai kalor jenis. Jadi semakin besar kalor jenisnya, semakin besar pula kalor yang diserap atau diperlukan, atau semakin besar makanan yang diperlukan. Jadi seperti itu analoginya. Baik. Demikian rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Ibu minta untuk anak-anak bisa mengerjakan soal post-test melalui LMS. Oke, untuk kegiatan kedua sudah. Ada yang sudah bagus, tapi masih ada juga yang belum mencapai standar. Ada Anggreni dan juga Jinri. Mohon untuk kira-kira setelah mempelajari materi kalor pada hari ini, manfaat apa yang anak-anak peroleh? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Silahkan, boleh raise hand. Saya bisa mencoba menjawab mungkin. Oke, silakan, Shalomita. Ya, menurut saya dari kita mempelajari materi tentang kalor, kita bisa mengetahui bahwa di sekitar kita banyak sekali peralatan rumah tangga yang prinsipnya itu menggunakan kalor itu. Contohnya seperti pressure cooker atau yang biasa untuk memasak nasi yang menggunakan listrik. Yaitu konsepnya itu dengan suhu untuk mengubah beras dari beras menjadi nasi. Mungkin itu saja. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih, Wita. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga tetap semangat ya, walaupun kelelahan atau kecapean mengerjakan banyak tugas dan juga LKPD melakukan simulasi. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa Ibu memberikan tugas literasi untuk membaca tentang materi perpindahan kalor ya, untuk pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta siapa tadi memimpin doa di awal untuk bisa memimpin kita untuk doa penutup? Jessica, silakan Jessica memimpin kita dalam doa penutup. Ya baik, Ibu Guru, Bapak Pengajar, dan teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jessica sudah membawa kita dalam doa. Ibu sangat mengapresiasi untuk semua anak-anak yang sudah boleh terlibat dalam kegiatan hari ini. Ibu sangat berterima kasih untuk semua yang sudah terlibat. Semoga pada pertemuan selanjutnya bisa lebih bagus lagi, lebih aktif lagi, lebih berani, dan bisa lebih menunjukkan prestasinya lagi. Oke, terima kasih dan selamat pagi.